Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kita membahas tema 2, yaitu dengan tema selalu berhemat energi. Pembelajaran kita sekarang adalah pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita ringkas ya, dari sekian materi kita ringkas. Tentang meringkas sudah Pak ajarkan juga sebelumnya, namun Bapak saat ini adalah meringkas dari materi dari pembelajaran 4, 5, dan 6 diringkas menjadi satu pembahasan. Nah, untuk pembahas pertama yaitu tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, maksudnya ini adalah teks bacaan atau materi yang kita baca, yang kita mau pelajari agar lebih mudah atau lebih jelas dipahami, maka kita harus membuat sebuah peta pikiran. Nah, ini di bawah ada dijelaskan. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan cara membuat peta pikiran. Nah, itu jadi peta pikiran kita buat yaitu dengan mencari gagasan pokoknya apa yang dibahas, kemudian kita pecah apa-apa yang dibahas. Nah, contoh kita buat peta pikiran ya. Contoh buat peta pikiran misalkan ya, membuat peta pikiran tentang minyak bumi. Nah, ini minyak bumi ya. Itu asalnya minyak bumi dari mana ya. Kemudian nomor 2, cara memperolehnya minyak bumi itu bagaimana cara memperolehnya ya. Terus hasil olah minyak bumi itu berupa apa saja. Maka inilah dibuat garis minyak bumi ya. Asal mulanya minyak bumi, cara mengolahnya, memperolehnya minyak bumi, hasil olahan minyak bumi itu berupa apa saja ya. Namanya hasil olahan berupa bahan bakar, kemudian ada parafin, ada berupa plastik, ada juga berupa aspal itu umpamanya. Nah, bahan bakar kalian sudah tahu, sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Kalau parafin ini mungkin sejenis lilin gitu, untuk pembuatan lilin ya. Plastik sudah kalian tahu, aspal untuk buat jalan itu udah dalam video sebelumnya udah Bapak jelaskan juga. Nah, itu cara membuat peta pikiran. Nanti juga di pembelajaran terakhir atau sesi terakhir akan Bapak buat contoh atau membuat soal ya tentang peta pikiran. Nanti kalian isi peta pikirannya apa yang Bapak berikan soal pada sesi terakhir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu pembahasan yang berikutnya yaitu tentang tinggi rendahnya sebuah nada. Nah, ini tinggi rendahnya nada ya. Nah, nada ini namanya tangga nada. Tangga nada. Ini tangga nada balok ya. Balok kita singkat-singkat aja. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan nada? Kita harus paham dulu apa itu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Bunyi juga Pak sudah jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah, di mana nada rendah dan nada tinggi. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Jadi tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Urutannya dari kiri ke kanan, yaitu itu namanya tangga nada, dan dari bawah ke atas tadi balok itu ada nama tangga nada. Kemudian terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada terendah ke nada tinggi. Nah, di dalam balok ini ada 7 tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tangga nadanya. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Ini not angka.
not angka ya. Ini mengenai tinggi rendahnya nada ya, dari bawah ke atas ini semakin tinggi. Mengenai tinggi rendah suatu nada ya. Bacanya 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 pa, 5 so, 6 la, 7 si, i ya. Do tinggi ya, kalau Bapak baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu dari rendah ke tinggi. Sekarang dari tinggi ke rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah itu. Semakin ke kanan itu semakin tinggi. Semakin ke kiri tangganya turun semakin rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tanggal nada. Ini nama tanggal nada ya. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi ya. Nah ini Bapak kembali lagi berikan contoh berikut ini. Berikut ini urutan tinggi nada, tinggi rendahnya nada ya. Ini nada rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si. 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 Nah ini yang tinggi. Kalau tandanya, kalau di bawah tanda titik ini berarti dia rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini sedang, yang tengah ini sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah itu, ini semakin ini tata. Kalau ada tanda titik di atas berarti bunyinya tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah tanda nada tinggi dan tanda nada rendah. Ini kamu tanda ini. Nah ini dalam lagu juga ada namanya birama ini. Ini namanya birama 4/4. Ini di pojok kiri atas. Ditaruh di sebuah lagu ya. Birama 4/4, 4/4 itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nah ini kalau ini satu ketukan 1, 2, 3, 4. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Coba ini. Do, mi, do, sol, la, si, do. Kita nyanyi menanam jagung. Karya biramanya 4/4. Karangannya ini yang Ibu Sud. Nanti notasi angkanya kita belajar ya. Kita nyanyi dulu apa namanya melodinya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Bait kedua, beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, nanti kalau notasi angkanya Bapak ajarkan setelah kita tatap muka. Ya, sekarang belum Bapak ajarkan notasi angka. Nanti setelah tatap muka mudah-mudahan virus coronanya cepat selesai
berakhir kita akan bertatap muka. Di sana Bapak ajarkan notasi muka. Nah, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah tentang tempo dalam lagu. Apa maksud dengan tempo? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Dia ada tempo sedang, tempo cepat, kita pelajari berikutnya. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Nah, itu yang tadi itu, yang 4/4 itu namanya biramanya. Kemudian di sana nanti juga ada tulisan, ada tulis crescendo, moderato dan sebagainya itu. Ini kita lihat di lagunya berikutnya ya. Tempo terdiri atas tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ada lambat apa namanya, nanti ada sedang apa golongannya, ada juga yang cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Semakin cepat lagunya itu nanti nama temponya apa, semakin lambat apa, yang sedang itu apa, dari golongan. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Cepat itu seperti sorak-sorak bergembira, itu adalah temponya cepat. Lagi yang semangat itu 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, itu temponya cepat. Nanti golongannya apa, kita lihat nanti. Lagu yang bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan kiriman. Nanti kita lihat lagu-lagunya, kita akan belajar nyanyi. Nah, kemudian alat untuk mengukur tempo? Alat untuk mengukur tempo lagu namanya metronom, metronome ya, metronome. Nah, ini namanya metronome, alat untuk mengukur tempo. Kita lanjut lagi. Tempo bisa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Nah, ini Bapak udah bilang tadi, tempo cepat namanya allegro, nesto, dan vivate. Nanti ada yang lain lagi, semakin cepat ada lagi. Nanti kita belajar berikutnya. Kemudian ada tempo sedang. Nah, ini yang sedang tadi, moderato ya, adante ya, dan adantino. Nah, ini yang sedang-sedang ada ditulis di sebuah lagu nanti. Nah, tempo lambat contohnya adagio, largo, dan lento. Ini juga nanti ditulis di lagu di samping birama tadi ya. Kita nanti cari contoh. Nah, nanti juga di tentang SBDP ini Bapak akan berikan soal juga nanti di sesi terakhir. Kita lanjut dulu tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Nah, ini nanti Bapak jelaskan. Itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Ini hak, pengertian hak secara umum. Memang hak itu dari sejak dalam kandungan sudah anak-anak punya hak menyusui dari ibu kandung kalian, itu haknya kalian dapat makan dari asupan makanan dari ibu yang mengandung, itu hak kalian. Kalau kalian tidak diberikan hak itu, mungkin kalian tidak bisa hidup sampai saat ini ya, sudah mati dalam kandungan. Maka hak kalian harus diberikan makanan atau gizi yang cukup dalam sebuah kandungan. Ini pengertian hak secara umum. Sekarang hak dalam masyarakat ada pengertian hak lagi. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan serangkaian kegiatan atau kewajiban. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sudah kalian dapat lakukan di masyarakat. Umpamanya tentang hak menggunakan lampu atau listrik. Kewajiban kalian tentu setelah kalian membayar rekening listrik. Kalau nggak dibayar rekening listriknya, kalian tidak berhak mendapatkan lampu karena kalian tidak melakukan kewajiban gitu. Nah, yang lain lagi, masyarakat atau kalian berhak
menggunakan jalan raya atau fasilitas umum lainnya ya di masyarakat dengan baik. Itu haknya kalian. Tentunya kewajiban kalian sebagai warga negara, tentu kalian membayar pajak ya. Ya, sekarang yang lain lagi, kalian berhak mendapat perlindungan hukum atau keamanan. Nah, itu tugasnya polisi. Kalian juga berkewajiban membayar pajak supaya bisa menggaji para aparat keamanan yang menjaga lingkungan atau menjaga keamanan. Jadi sekarang kalian sudah menikmati keamanan di lingkungan masyarakat. Itu kewajiban kalian tentu membayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, tidak bisa negaranya berjalan dengan baik ya, karena tidak mengabaikan kewajiban. Nah, berikut contoh hak yang diperoleh yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Pokoknya hak mendapatkan air bersih. Kalian berhak mendapat air bersih, tapi kalian tetap kewajibannya menjalankan kebersihan lingkungan. Hutan-hutan jangan ditebang ya, jangan mencemari sungai ya, jangan membuang sampah ke sungai supaya air kalian itu nikmati bersih. Lalu kalian mendapat hak yang wajar, itu air bersih. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, ini juga hak kalian mendapatkan air yang lancar. Kewajiban tentu ada di balik ini, di balik hak tentu ada kewajiban. Kemudian kalian berhak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Nah, di balik hak kalian ini tentu diikuti oleh kewajiban. Kalau kalian tidak melakukan kewajiban, tidak akan mendapat hak dengan baik. Ya, ini gambarnya, ini airnya bersih karena masyarakatnya telah melakukan kewajiban, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu lagi hak memanfaatkan air untuk mengaliri sawah. Nah, ini juga haknya masyarakat mendapatkan air untuk mengaliri sawah. Nah, jadi kewajiban juga harus menjaga sumber air. Bagaimana cara menjaga sumber air? Tentu menjaga kelestarian hutan. Kalau hutan tidak ada, airnya akan semakin kering. Makanya sekarang kalian harus pintar dan jaga kelestarian lingkungan dengan banyak menanam pohon demi menjaga kelestarian alam. Jadi kalau alam lestari, kalian hidup jadi nyaman, air bersih, ikan-ikan banyak ya. Itu. Nah, kita lanjut lagi tentang kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, ini kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nanti kalau sudah melakukan kewajiban tentu akan mendapatkan hak. Sebenarnya hak kewajiban kalian menggunakan air sesuai dengan kebutuhan itu wajib. Jadi jangan buang-buang air ya. Kalau kerannya bocor segera ditutup, jangan dibiarkan air mengalir karena masyarakat yang lain juga butuh air ya. Jadi hemat-hematlah air. Nah, ini menutup keran air jika sudah tidak digunakan ya. Jadi kalau kalian mandi atau membuka keran setelah tidak digunakan, matikanlah kerannya atau tutup kerannya. Lain juga selain air, umpamanya kalian nonton TV, saat tidak nonton TV, TV-nya harus dimatikan. Itu berkaitan dengan energi listrik. Jadi kalau kalian tidak nonton TV, tetap TV-nya hidup, tentu listriknya berjalan, sehingga kewajiban kalian pun nanti lebih banyak, yaitu bayar rekening listrik ya. Itu contohnya yang lain ya. Tentang air lagi, tidak mencemar air dengan limbah, ini kewajiban kalian. Jangan pernah membuang limbah, baik limbah basah maupun limbah padat ke aliran air, baik di got maupun di sungai, agar ikan-ikannya bisa hidup nyaman. Kita jaga kelestarian lingkungan. Nah, itu tentang kewajiban. Sekarang kita lanjut dengan hak dan kewajiban kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya.
Kemudian penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini ada hak dan ada kewajiban, harus seimbang ini. Tidak boleh menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang ya. Jadi kalau kalian berhak menggunakan bahan bakar minyak, jadi sumber energinya harus diirit juga energinya ya. Nah, penggunaan bahan bakar berlebihan, hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Jadi kalau kalian boros-boros ya, jarak dekat naik mobil ya, naik sepeda motor, itu pemborosan, padahal bisa dengan jalan kaki untuk naik. Jadi ini penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi, jadi tidak berhak dapat ini menggunakan sepeda motor, karena nanti bahan bakarnya cepat habis. Nah, makanya kalian harus hemat, jangan sampai berlebihan. Kewajiban menghemat penggunaan bahan bakar dan minyaknya harus wajib ini. Jadi bahan bakar yaitu harus dihemat ya, energi itu dihemat semuanya, termasuk air dan sebagainya ya, supaya semua mendapatkan hak yang seimbang ya. Apa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang? Nah, ini apa penting itu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang? Listrik memiliki banyak manfaat. Hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contoh menonton TV ya. Kemudian kewajibannya menghemat penggunaan listrik. Bagaimana caranya? Mematikan TV jika sudah selesai menonton. Jangan TV-nya dibiarkan hidup kalau kalian tidak menonton. Yang lain lagi, matikan lampu jika tidak menggunakannya, atau saat tidak belajar kalian tetap tidur, itu lampunya dimatikan. Itu adalah kewajiban ya. Kita lanjut lagi tentang, kita bahas nanti juga ada hak wajib ini, ada di soal terakhir, nanti Bapak berikan soal juga. Sekarang kita lanjutkan dulu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Nah, ini udah Bapak bahas pada video sebelumnya, bagaimana cara mencari gagasan pokok, bagaimana cara mencari gagasan pendukung. Sekarang kita hanya ingin mengingatkan kembali kepada kalian supaya kalian ingat mencari gagasan pokok dengan satu paragraf saja atau satu elemen. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, Bapak bacakan ya, yang lebih jelas. Judul bacaannya kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Ya. Terus, daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membanyak sampah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nanti kalian cari gagasan pokoknya, ya, cari gagas pendukungnya, perhatikan baik-baik bacaannya, ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita selesai pembahasannya, singkat saja karena di video tidak bisa banyak-banyak. Jadi Bapak cara singkat, nanti kalian cari pengayaan media-media lain atau dari buku-buku yang lain untuk pengayaan tentang tema 2, terutama di subtema 1 ya. Bapak sekarang akan memberikan soal dan tugas untuk kalian. Tunjuknya, kerjakanlah soal dan tugas di bawah ini. Kalau sudah selesai, unggah di Classroom ya anak-anak ya. Ini kalian harus diunggah di Classroom biar Bapak cepat bisa periksa ya. 1. Bagaimana caranya mengolah informasi agar materi belajar atau teks agar mudah dan jelas dipahami? Cari
Tadi udah Bapak jelaskan. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Bapak jelaskan juga. Nomor 3, apakah yang menentukan tinggi rendahnya sebuah nada? Bapak jelaskan juga. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan tempo lagu? Sudah Bapak jelaskan juga. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian nomor 6, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Apa akibatnya kalau kalian tidak menjalankan kewajiban? Nomor 7, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Nah, ini tentu agak simpel tadi ya. Nomor 8, apa gagasan pokok pada teks bacaan kerbau di atas? Nah, tadi sudah dibaca ya. Nomor 9, coba kalian cari 3 saja kalimat pendukung pada teks bacaan kerbau di atas. Hanya 3 aja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kalian udah ngerti, ketemu gagasan pokoknya, ketemu gagasan pendukungnya. Nah, sekarang ini nomor 10, isilah peta pikiran di bawah ini tentang jenis energi alternatif. Nanti judulnya energi alternatif. Kalian taruh ini energi alternatif di tengah-tengah sini ya. Energi alternatif ya, apa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sampai di situ anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Kalian pasti bisa belajar bersama Universe Life. Belajar gampang.